Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Vindianasari, NIM 7012040223 dari kelas 3H Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Mengenal IMK. Pada tahun 1970 mulai dikenal istilah antarmuka pengguna user interface yang juga dikenal dengan istilah Mansion Interface (MMI) dan mulai menjadi topik perhatian bagi peneliti dan perancangan sistem. Perusahaan komputer mulai memikirkan aspek fisik dari antarmuka pengguna sebagai faktor penentu keberhasilan dalam pemasaran produknya. Istilah Human Computer Interaction atau HCI mulai muncul pertengahan tahun 1980-an sebagai bidang studi yang baru. Istilah HCI mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perancangan antarmuka secara langsung. Definisi IMK. Pengertian dari interaksi manusia dan komputer IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer yang di dalamnya meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi user interface antarmuka tampilan pengguna supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. Interaksi manusia dengan komputer ialah ilmu yang sangat berkaitan dengan desain implementasi serta evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif yang dapat digunakan oleh manusia dan studi tentang lingkungannya. Ada interaksi dari satu atau lebih manusia dan satu atau lebih dari komputasi mesin. Aplikasi IMK. Perkantoran, kendali proses, penerbangan, komunikasi, desain pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Bidang studi yang mempengaruhi perkembangan IMK yaitu adanya software engineering, sosial psikologi, kognitif psikologi, semantik, ergonomis, antropologi, sosiologi, organisasional, psikologi, kognitif sains, artificial intelligence, dan computational linguistik. Tujuan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, menghasilkan sistem yang dapat digunakan, memiliki manfaat, dan mudah dioperasikan oleh pengguna. Fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. 4. Efektivitas dan efisiensi akan berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Kelima, untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan menentukan berbagai umpan balik yang diperlukan pengguna. Kemudian, unsur interaksi manusia dan komputer IMK. Yang pertama, manusia. Manusia sebagai pengguna sistem. Kedua, interaksi. Cara pengguna berkomunikasi dengan komputer. Ketiga, komputer, perangkat yang memproses input dan menampilkan output. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan IMK berkembang. Pertama, faktor rekayasa perangkat lunak, faktor kecerdasan buatan, faktor linguistik komputasional, faktor multimedia,
faktor sosiologi, faktor teknik, penulisan, faktor matematika, faktor bisnis, faktor manusia, dan juga faktor antarmuka pengguna. Jenis-jenis bahasa pemrograman ada 4. Yang pertama, bahasa tingkat rendah. Kedua, bahasa tingkat menengah. Ketiga, bahasa tingkat tinggi. Yang keempat, bahasa berorientasi objek. Ini adalah contoh dari desain antarmuka pengguna, user interface. Di sini saya menampilkan contoh yaitu YouTube. Kemudian, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.